nama saya Tiara Rizky Audiazen. Izin bertanya, nama dan usianya. Nama saya Raffi Akbar Hamidan, usia saya 21 tahun. Perannya itu sebagai apa? Peran saya di sini sebagai atlet bintang Indonesia. Tingkat kompetisinya? Tingkat kompetisinya yaitu kota. Berapa lama sih pengalaman di bidang olahraga bulu tangkis? Pengalamannya saya mulai dari kelas 4 SD sampai sekarang masih aktif. Apa sih motivasi yang Mas Raffi tetapkan berlatih atau berkompetisi di bidang bulu tangkis? Motivasi saat ini yaitu kerja keras untuk meraih yang terbaik, membanggakan kedua orang tua juga saat ini sampai bertanding sampai saat ini. Bagaimana sih caranya menjaga semangat saat menghadapi tantangan atau kegagalan? Menjaga semangat di kehidupan sehari-hari, menjaga mood juga penting, memberikan semangat pada diri sendiri, terus support juga kepada kedua orang tua agar pelatihan sama pertandingan itu bisa menjalani dengan semangat. Apa sih yang membuat Mas Raffi merasa paling puas dalam bidang olahraga tersebut? Merasa puas belum ya, mungkin belum ada puas soalnya pencapaiannya belum yang saya inginkan. Cuma kalau sampai saat ini yang bisa bikin saya puas yaitu dari badan juga sehat, dari kebugaran, kehidupannya sehari-hari juga terjaga. Lalu apa yang biasanya menjadi sumber tekanan atau stres utama dalam bidang olahraga ini? Sumber tekanan yaitu waktu kekalahan ya Mbak, kita harus evaluasi gimana caranya agar pertandingan selanjutnya itu tidak membuat kesalahan dan hasil buruk itu terulang kembali. Bagaimana caranya mengelola stres sebelum atau selama pertandingan? Mengelola stres dan sebelum pertandingan ya, itu tentang disiplin kita juga, menjaga mood sebelum pertandingan, kita motivasi diri sendiri, meyakinkan diri kita sendiri untuk pertandingan itu berjalan dengan baik agar hasilnya kita bisa puas. Apakah Mas Raffi pernah merasa terlalu tertekan hingga memengaruhi performanya? Jika iya, bagaimana Anda mengatasinya? Kalau tekanan pasti ada, setiap pertandingan pasti ada tekanan mental, itu pasti. Tapi saya juga bisa mengontrol, mengantisipasi tekanan itu dengan baik, yaitu dengan ya, meyakinkan diri, kembali lagi meyakinkan diri sama positif, pikiran positif, ya kerja keras juga ya. Apa yang biasanya dilakukan untuk tetap fokus selama latihan dan pertandingan? Apa yang biasanya Mas Raffi lakukan untuk tetap fokus selama latihan atau pertandingan? Fokus itu pasti, fokus dalam pertandingan satu demi satu poin itu harus fokus Pak. Jadi kita jangan memikirkan hasil yang baik dulu, kita jalani pertandingan satu persatu dengan fokus, semangat, itu pasti, sama motivasi dari pelatih juga terpengaruh, keluarga, teman-teman juga. Bagaimana sih cara mengatasi gangguan internal maupun eksternal yang mempengaruhi konsentrasi Mas Raffi? Gangguan internal dan eksternal itu ya kita pede aja dulu Pak, pede main, fokus sama pertandingan dengan hasil yang baik, jangan hiraukan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengganggu konsentrasi kita sendiri. Apakah ada teknik tertentu yang digunakan untuk meningkatkan konsentrasi? Kalau teknik saat ini enggak pakai teknik tertentu juga, harus memakai teknik itu dari coach juga yang diletakkan ke kita maunya gimana itu dipraktekkan. Kalau dari saya sendiri itu enggak. Bagaimana sih
menilai tingkat kepercayaan diri Mas Raffi dalam olahraga bulu tangkis itu? Dari performa saya sendiri, saya lihat dari saya sendiri, yaitu dari tubuh, apakah bugar atau tidak dalam menjalani pertandingan, ya itu dilihat dari itu juga. Fit atau tidaknya dilihat dari badan saya sendiri. Apa yang membantu meningkatkan kepercayaan diri? Membangkitkan kepercayaan diri yaitu support, dan terutama kepada dari orang tua, terutama itu kedua orang tua, coach, teman-teman sekitar yang memberikan kita support. Kalau enggak ya orang-orang yang di sekitar kita yang menyemangati kita saat kita Pernah nggak sih merasa kurang percaya diri? Jika iya, apa yang dilakukan untuk mengatasinya? pernah nggak percaya diri. Pernah. Saya mengatasinya yaitu dengan cara pede, semangat, itu pasti fokus, sama termotivasi sama diri sendiri dari kejuaraan tersebut. Bagaimana melihat peran kerjasama dalam tim? Kalau dari saya sendiri, kerjasama dari tim itu jarang dilakukan ya Mbak. Saya soalnya di sektor tunggal putra, tapi kalau di sektor ganda putra itu bisa saya dari latihan Mbak. Kita perlu berkomunikasi kepada sama tim gimana, dan sama evaluasi gimana pelatihan hari ini, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan anggota tim lain? Yaitu dari komunikasi saat latihan maupun bertanding, apapun di luar latihan, itu bisa obrolkan empat mata sama pasangan ataupun sama coach juga bisa, biar chemistry kita itu bisa terbentuk gitu. Semisal ada konflik gitu Mas, Ya. bagaimana sih cara mengatasinya? Kalau konflik kayak gitu biasanya kita gini Mbak, dirapatkan sama coach sama pasangan, gimana ngobrolnya yang enak, apa yang kita rasakan saat ini, keluh kesah kita saat ini bisa diantisipasi juga. Bagaimana sih mempersiapkan mental sebelum pertandingan dimulai? Ya kita minta doa juga dari kedua orang tua, minta support juga, motivasi juga, sama kita sendiri meyakinkan kalau pertandingan itu kita meraih hasil yang baik, sama ya bermain bagus lah gitu. Kalau semisal lawannya Mas Raffi lebih unggul itu apa sih yang Mas Raffi pikirkan itu? Saya sini yakinkan kalau saya sama lawan tidak ada yang lebih unggul, makanya dari sini saya juga meyakinkan saya berani bertanding sama orang yang lebih unggul dari saya, yaitu ya dari situ, dari tidak ada yang lebih unggul dari saya gitu. Makanya saya berani mencoba, berani melawan. Pernah nggak sih merasa ada perbedaan signifikan dalam mentalitas antara latihan dan pertandingan? Itu pasti ada Mbak, dari latihan sama pertandingan itu pasti ada, soalnya di suasana latihan sama pertandingan itu berbeda, tekanannya lebih tinggi di pertandingan daripada latihan. Bagaimana cara memulihkan diri setelah mengalami kekalahan? Itu kita biasanya ada program evaluasi sama pelatih sendiri, kita ditemukan gimana kekalahan pertandingan tersebut kok bisa kalah, kita bicarakan biar hasilnya lebih baik ke depannya, biar tidak mengulang kekalahan lagi. Apa yang biasanya dilakukan untuk menjaga kesehatan mental di luar olahraga? Itu mulai dari kita hidup sehat ya Pak, hidup beraturan, kita melakukan fisik, jogging, makan makanan yang bergizi, sama dijaga makanannya juga. Mas Raffi punya kebiasaan khusus nggak sih buat menjaga keseimbangan antara olahraga dan kehidupan pribadi?
Kalau keseimbangan fisik sama olahraga itu enggak ada gitu. Saya setara. Apakah pernah bekerja sama dengan psikolog olahraga? Tidak. Oh pernah mbak, pernah mbak, itu pernah. Oh, pernah. Kalau iya, apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Pengalaman saya itu membantu atlet mempersiapkan diri secara mental sebelum kompetisi dengan membayangkan diri mereka sukses. Atlet seringkali dapat meningkatkan kepercayaan diri dan performa. Menurut Mas Raffi itu seberapa penting sih peran psikologi olahraga dalam menunjang performa olahraga? Itu sangat penting ya Mbak, karena psikologi olahraga bukan hanya tentang performa di lapangan, tetapi juga tentang kesejahteraan mental dari atlet sendiri. Pendekatan yang memperhatikan aspek fisik dan mental sangat penting dalam mengembangkan atlet yang seimbang. Ada pengalaman yang menarik gak sih, pelajaran berharga yang dapat dibagikan terkait aspek mental dalam olahraga? Ada sih Kak, ada. Membuat dia itu membentuk mental juga bisa ke atlet, itu yang pasti. Apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan terkait pengalaman atau pandangan Mas Raffi tentang psikologi dalam olahraga? Ya nggak ada sih, soalnya banyak pengalaman tentang psikologi olahraga. Pertanyaan terakhir Mas, apa sih harapan Mas Raffi terhadap dukungan psikologi olahraga di masa depan nanti? Ya semoga lebih banyak atlet dan pelatih dan organisasi olahraga menyadari pentingnya kesehatan mental. Keseimbangan dukungan psikologi menjadi bagian integral dalam program pelatihan ini. Mungkin itu sih dari saya. Baik, terima kasih Mas atas wawancara.